Hello, kembali lagi bersama aku Adarani Oktaviana. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang satu, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan pada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi di atas, hal penting terkait aset tetap yaitu A. Aset tetap adalah aset berwujud dalam bentuk fisik seperti tanah, bangunan yang berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik yang disebut aset tak berwujud. B. Mempunyai tujuan penggunaan khusus yang digunakan dalam produksi atau penyajian barang atau jasa untuk direntalkan pada pihak lain atau untuk administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. C. Merupakan aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Umumnya, aset tetap berwujud dibagi dalam 4 kelompok yaitu 1. Tanah seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. 2. Perbaikan tanah seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. 3. Gedung seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. 4. Peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Aset dapat diakui sebagai aset tetap jika dan hanya jika 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa datang berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan adalah harga yang dibeli ditambah dengan semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset tersebut sampai aset siap untuk digunakan. Yang termasuk aset tetap berwujud. 1. Tanah, 2. Bangunan atau gedung, 3. Mesin dan alat-alat, 4. Alat-alat kerja, 5. Pattern dan dies atau cetakan, 6. Parabot atau mebel dan alat-alat kantor, 7. Kendaraan, dan 8. Tempat barang yang dapat dikembalikan atau returnable container. Suatu aset dapat dikatakan sebagai aset tetap bila memenuhi kualifikasi yang diukur sebesar biaya perolehan sebagai berikut. 1. Harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. 2. Biaya-biaya yang didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen. 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi aset. Pertukaran aset tetap. Yang pertama, pertukaran aset tetap sejenis. Pertukaran aset tetap sejenis harus didasarkan pada nilai wajar dari aset yang diserahkan atau nilai wajar dari aset yang diterima dengan keuntungan dan kerugian yang diakui. Pendapat lain mengemukakan bahwa dalam pertukaran tersebut didasarkan pada nilai yang tercatat dari aset yang diserahkan tanpa ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Pendapat lain mengemukakan nilai aset didasarkan dari nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih jelas. 2. Pertukaran aset tetap tidak sejenis. Pertukaran aset tidak sejenis dihitung dari harga pasar wajar aset yang dipertukarkan, mana yang lebih jelas. Pemberhentian atau pelepasan aset tetap. Aset tetap bisa dihentikan penggunaannya dengan cara 1. Dijual, 2. Ditukarkan, atau 3. Rusak. Pada saat aset tetap diberhentikan dari pemakaian, 1. Semua rekening yang berhubungan dengan aset tetap tersebut dihapuskan. Yang kedua, apabila aset tetap tersebut dijual, maka selisih harga jual dengan nilai buku atau residu dicatat sebagai laba atau rugi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you.